Maka harus untuk orang mukmin tidak boleh kosong dari sifat ini. Bagaimana? Harus ada. Teh pahit. Di anjing saja ada sifat terpuji gitu kan, yang sifatnya najis. Kenapa di orang mukmin, manusia yang mukmin, gitu kan, orang yang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, apalagi sudah kabar maka harus ada. Ya, jadi bukan berarti ketika di sini ada 10 hikmah di anjing dibahas, bukan karena, tapi mana adalah intinya mana pelajaran yang harus diambil dari anjing tersebut untuk kita orang yang mungkin anjing saja yang najis ada sifat terpilih, maka mesti harus kepada itu harus ya itu harus ada, jadi tidak boleh kosong. Mana yang 10 awaluha yang pertamanya, dan yang 10 la yajalu ja'an, tidak berhenti itu anjing, ja'an itu yang lapar. Wahadi dan ini tidak berhenti dan lapar, sifat usolihina, ini sifatnya orang-orang yang soleh. Anjing mah selalu lapar. Ya, maka soalnya dari anjing ayam kamu nonton anjing. Gak ada anjing parah terus. Kalau tetek lek. Ya, karena mana anjing selalu lapar. Sifat anjing itu selalu lapar. Karena mana? Dia makan biasanya sisa-sisa. Ya sih, sisa. Nah, dan di orang yang selalu lapar ada sifatnya soleh. Orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh mereka selalu lapar. Coba kita puji, coba kita puji. Jadi mana khususnya? Kenapa? Kecil lapar, kenapa? Karena jarang isi makan, pakai puasa, pakai riado, pakai takah, gitu kan? Gitu. Nah, ya kita bagaimana kita? Banyak laparnya, banyak ceboknya, nah, gitu kan? Ceboknya. Orang makan mana? Kita ahli kenyal, ahli ke kenyal. Lebok. Ahli lebok, kita tahu. Kenyal. Kudu ayam. Ya, gitu. Bahkan tidak cukup ketika makan, tidak cukup dengan makan yang ada. Ya, tahu wajib anak pikir ayam dia hantam. Kudu ayam. Nah, satu. Kita kasih tahu di kita lagi, ya, anjing sudah lapar. Kita belum bisa sudah lapar, tapi tidak sudah lapar. Nah, kebalikan anjing mah suka lapar, terus-terusan lapar. Kita mah nggak suka lapar anjing. Padahal mana harus lapar. Al-thaniyatu yang keduanya, la yanamu minal laili, itu anjing tidak suka tidur minal laili di waktu malam. Illa qalilan, kecuali sedikit. Wahadi, dan ini kurangnya tidurnya min sifatil mutahajjidina, itu sebagai sifat-sifat orang yang tukang tahajud. Masya Allah. Anjing mah tahu masare, ya, anjing itu tidak suka tidur malam kecuali sedikit, ya. Sehingga anjing mana malam-malam menunggu dengan ya, anjing mah tidak suka tidur malam illa qalilan, kecuali sedikit. Dan ini adalah sifat-sifat orang yang bukan tahajud, orang-orang yang suka tahajud tidurnya sedikit. Nah ini mah tinggal koreksi kita. Itu kan, kita yang mana, orang yang banyak tidur apa yang sedikit tidur, gitu. Nah, maka kalau kita pengen menjadi orang-orang yang masih orang yang bertahajud, ya kan harus sedikit tidur. Rajin ayam kalana kurang sare main gaple, gadang, ya. Ada kalanya kurang tidur tinggalin main bola. Bahkan dipersiapkan dari awal dari siang, persiapkan tidur dulu
kebersihan, buat persiapan tar malam apa, kirain untuk tahajud, untuk padahal nyari MU Barca, ya, yang champion. Nah, bukan. Kurang tidurnya adalah untuk mana? Bermunajat, bertahajud, malamnya dipakai bertakwa kepada Allah. Nah, anjing sedikit tidurnya. Nah, maka kita pun mana harus sedikit tidur, dalam artian sedikit tidur mana banyak terjaganya untuk pakai tahajud malamnya. Asal satu yang ketiganya, lau turida, kalau diusir itu anjing fil yaumi, di satu hari, al-tamaratin itu 1.000 kali, maka tidak akan berhenti anjing anba disaidihi, dari pintu tuannya itu anjing, wahadihi, dan ini tidak pernah berhenti min alamati sholiqina, itu sebagian dari tanda-tanda orang-orang yang benar semuanya. Anjing itu tidak akan, anjing itu kalau diusir sehari 1.000 kali, dia tidak akan pernah berhenti itu anjing mana dari depan pintu rumahnya tuannya, dari sang pemilik anjing. Walaupun diusir balik dia ya akan setia kepada pemiliknya, kepada tuannya, gitu. Dan ini adalah salah satu contoh mana ciri-ciri orang-orang yang benar, orang-orang yang teguh keimanan dan ketakwaannya, gitu. Maka dia akan selalu patuh kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Sekalipun berbagai macam ujian apapun, dia akan mana dia berada dalam kebenaran, tidak akan pernah goyah. Ya, berbagai macam ujian bertubi-tubi, ya kan? Datang sini berganti ujian, tetap teguh dalam pendiriannya, membela agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain ketika teboga duit aing Korea, teboga duit rek salat. Ya, Allah. Itu ya orang-orang yang benar. Al-rabi'atu yang keempatnya, idza mata, di mana mati itu anjing, lam yakhlud, maka tidak meninggalkan itu anjing mirasan, kepada warisan. Wa hadhihi, dan ini sifat tidak meninggalkan warisan, min alamati zahidina, itu sebagian dari pirang-pirang tanda-tanda orang-orang yang orang-orang yang zuhud semua daripada dunia. Anjing kalau mati dia tidak meninggalkan warisan karena tidak punya apa-apa. Ya, kita jangankan punya harta, kali makan aja jarang, sering lapar sampai perutnya pun kecil. Mana anjing ketika mati dia tidak berwarisan, dan ini ciri tanda orang-orang yang zuhud kepada dunia. Ya, orang yang zuhud kepada dunia ketika dia mati dia tidak meninggalkan warisan. Kenapa? Apakah memang orang zuhud itu tidak boleh punya harta? Tidak. Orang yang zuhud itu adalah mana hatinya tidak kait ke dunia. Walaupun dia bergelimangan harta, jadi zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh banyak harta, bukan. Zuhud itu mana walaupun dia bergelimangan harta, tapi hatinya tidak nyantel kepada dunia. Jadi dunia itu hanya di tangan saja, itu zuhud. Terus bagaimana seperti tadi orang yang ciri orang zuhud itu mana? Ya, itu tidak punya warisan. Kenapa orang-orang yang zuhud dia sudah tahu tanda-tanda kematian sebelum dia meninggal, hartanya sudah habis dibagikan. Sehingga ketika dia meninggal, tinggal perkara-perkara yang untuk menjadi kebutuhan untuk dia diurus. Ya, hartanya sebelum meninggal sudah dibagikan, dibahkan
sana kemari, sehingga dia meninggal, dia sisakan untuk mana? Untuk memulaskan, untuk mengurus prosesi pemakaman itu aja, untuk biaya memandikan, membungkus dan segala macam, itu selesai. Ya. Mengingat Al-Maghfurullah Syaihi, guru saya punya Toha seorang wali, beliau ada di banyak pesantren segala macam, putra-putrinya berapa, putra-putranya bergula-gula. Beliau ketika meninggal itu tidak punya apa-apa. Nama rumah sudah dikasihkan semua, harta benda sudah dikasihkan semua. Beliau hanya menyisakan di seorang pengusaha. Ya. Dia tinggal meninggalkan uang, gitu kan? Uang di pengusaha yang menjadi muridnya, seorang pengusaha muridnya, dia simpan uang di situ sekian juta. Ini nitip untuk nanti bakal apa mau, ya, Jelekong. itu untuk bekal mana? Untuk nanti biaya memandikan segala macam prosesi pemakaman sampai terakhir nitip. Masya Allah, Masya Allah. Karena sebelum meninggal itu sudah punya bank. Allah kita Zuhud. Hah? Begitu ya, orang-orang ya zuhud. Nah, kita harus zuhud. Zuhud itu mana? Tidak nyantelnya hati kepada dunia, bukan tidak boleh punya harta, harus. Apalagi zaman sekarang, muslim itu harus kaya, harus banyak harta, ya, supaya berwibawa. Karena mana? Dakwah butuh biaya. Nah, nolong orang butuh biaya. Nah, gitu. Tapi ketika kita banyak hartanya, kalau kita harta tersebut dunia tidak nyantel di hati, hanya di tangan saja, maka harta yang kita punya kita akan gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu orang yang membutuhkan. Ya, lihat tetangga kiri kanan yang sampai jalan yang makan, ada yang butuhkan kasih, ada yang minyak dikasih. Ya, bukan ketika orang datang ke rumah kita yang minjem patungan, minjem duit, borong yang minjem berkurang itu bukan, padahal punya bukan. Itu kemana? Ketika mana orang datang minjem ke kita nggak kasih padahal punya, itu mana hartanya nyantel, takut besok takut ini kalau dipinjamkan nggak ada, dan takut besok apa gitu. Kata-kata butuh dunia, gitu. Cinta dunia. Ya, nah ketika orang datang minjam itu malah itu udah mepet. Tidak semata-mata orang datang minjam kalau nggak punya. Aibnya macam tahun minjam, gunakan yang ada. Nah sampai orang datang minjam mana? Kadang-kadang kalau kita kan lain, kadang-kadang orang datang minjam, aib orang minjam terus kabar bisa bayar, gitu kan? Nah kalau kita dalam niatnya ibadah, apakah dia mudah bayar atau tidak, gitu kan? Nah kita berniat menolong karena Allah, ibadah, nolong orang yang membutuhkan, selesai. Adapun dia nanti mau mudah bayar, apakah susah bayar, urusan dia dengan Allah. Cuma kadang-kadang tidak. Jadi seperti itu dari mana? Karena watak orang yang suka hutang, SMA ya ternyata. Ya, watak orang yang suka hutang aja susah bayar. Jadi mana? Kepercayaan orang untuk menolong hilang. Tapi kalau misalkan watak orang yang suka mudah bayar, maka mudah kepercayaan orang dia akan kasih. Di satu sisi kita yang suka minjemin harus ikhlas. Di satu sisi orang yang pinjam perlu tahu diri. Kan dia perlu tahu diri. Bahkan dasarnya hutang dan hutang saja. Ya. Soalnya kalau ngebahas hutangnya bapak-bapak atau hutangnya agak boring gitu. Lalu bapak-bapak hutang boring segera menyindiran, gitu kan? Kayak orang ini kalau bapak tuh hutangnya bebas, siapa yang bayar hutang itu? Tentang hutang hati-hati ketika kita punya hutang, ketika kita cepat bayar hutang, maka itu akan mempercepat rezeki kita. Tapi ketika kita lambat membayar hutang, bahkan dinanti kita padahal sudah ada untuk bayar hutang, itu mana itu akan memperseret rezeki kita. Bahkan jangan sampai ketika kita punya hutang
jangan sampai kita berharap sampai orang mengikhlaskan. Orang yang diminta dari kita sampai dia mengikhlaskan, bahaya. Karena pada urusan dengan kita selesai, tapi urusan kita dengan Allah belum selesai. Dan bahkan ketika kita susah sampai orang mengikhlaskan hutangnya, ya kan, hutangnya karena kita punya hutang kepada orang terus orang mengikhlaskan, maka Allah memberikan rezeki bagian kita kepada orang yang kita hutangi. Ya, saya punya hutang ke seseorang, terus saya mengabaikan hutang, mau bayar, ya akan bayar tapi nanti, maka rezeki saya akan seret, gitu kan? Dan mana rezeki saya sebagian akan dikasihkan kepada orang yang saya hutangi, sehingga orang yang sering dihutangi dan orang yang suka berhutang rezeki nanti bawa kena dia masuk berhutangan, babani rezeki nanti. Kenapa tadi? Rezeki yang suka berhutang itu mana dilimpahkan kepada orang yang belum lagi amalan ketika kita punya hutang atas kita tidak ada keinginan untuk membayar nanti kita, maka seluruh amal kita, sholat kita, puasa kita, ya, sedekah kita, bahkan amal baca Quran kita, sholawat kita, duha kita, tahajud kita, semua ditransfer kepada orang yang mau kita bayar. Nah, kalau kita punya hutang sama orang, kalau kita dihutang sama orang yang susah bayar sekarang, ya, biarin saja. Alhamdulillah, ayo tercapai gawe, tercapai sholat, tercapai tahajud, tercapai duha, tapi mana ganjaran tahajud menang, ganjaran duha menang, ganjaran baca Quran menang. Kenapa? Ganjaran dia untuk pakai hutang. Ayana jeung sholat bekah sekali 100.000 jadi dia wah bisa tahu sholat bukan berarti tidak boleh punya min mana nambah min nambah sholat tidak nyantel di Arab kepada dunia. Mana kalau hanya di tangan Kermata tahajud doa hutang teu bayar. Nah ketika ada sayang bagaimana nyantel di dalam nyaahkeun begitu. Allah al-khamisatu yang kelimanya ayyaqa itu mata sholat mata ibadah oge berarti mana boga hutang bakal bayar. Kan dia berisi tahu hutang mungkin di akhir ridho ya. Al-khamis yang kelima yang ridho itu anjing minal ardi di bumi biarna dengan paling rendah-rendahnya maudin tempat tinggal wahadi dan ini ya, yaitu tinggal tadi bin alam itu sebagian dari tiang-tiang tanda orang yang berdosa. Anjing mah itu anjing mah mana dia menerima mana tanah ini sebagai paling rendah sakabun lagi lu Indonesia belum jadi Arab mah nuti ka kaler ka kidul yang harupna teh kidul udah eta kiblat tahu kucing mah kasur tuan rumahnya salat carokan dia berani tidur di kasur tuan rumah kucing ilmu mantekna tadi berani selimutnya dipakai segala macam gitu anjing mah enggak ada di kolong ya cukup di tanah di kolong diusir ketika dia tiduran diusir dia pindah ya dia pindah cari tempat yang lain ya toh maka dia ridho bahwa tanah adalah tempat yang paling rendah untuk tempat tinggal dia sehingga ada di tempat tinggal yang mana tidurnya ya kalau di mana diusir kita boleh di mana lagi maka ini adalah mana itu adalah mana tanda-tanda orang yang begitu. Orang yang bagaimana dia ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ridho atas bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang ridho kepada bagian Allah, maka tidak ada bedanya antara manis dan pahit. Ya. Antara manis dan pahit tidak ada bedanya. Dikasih mana ujian biasa, dikasih kenikmatan biasa. Kenapa? Karena bukan lihat pahitnya, tapi lihat yang memberi kepahitan. Bukan lihat manis
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia ridho akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sakit ridho, dikasih sehat ridho, karena bukan sakitnya, ya kasih sakit siapa? Ketika kita ridho sama orang yang kita cintai, ya, kita ridho sama istri kita, ridho atas istri kita karena kita cinta sama istri kita, ya, diusahakan, dicabok, ada bedanya, diciwit, oke, biasa, sama istri kita, sama suami kita, karena kita sayang, ridho atas ketentuan. Mana istri dicubit sama suami atau suami dicubit sama istrinya, biasa, gak marah. Kenapa? Ridho, tak ada mimpi terkisah. Salaki. Orang yang kita ridhoi, ya, orang yang kita ridhoi, ya, padahal dicubit sakit, ya, so cubit luka bobok katanya, ya, itu mana akan ridho, ya, ridho dengan mana, dengan orang yang kita cintai. Maka orang mana dia akan ridho kepada Allah. Dan untuk sampai bisa ridho kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Ya, ini bercinta kepada Allah. Ngecinta ke Allah kan bisa ridho. Nah, itu cinta ke Allah bisa ridho. Bagaimana supaya bisa cinta kepada Allah? Ya harus mengenal kepada Allah, mengenal kepada kesempurnaan Allah, mengenal kepada kebaikan-kebaikan Allah, mengenal kepada apa yang diberikan Allah kepada kita, mengenal kepada berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita merasa di situ mengenal kepada kesempurnaan Allah, mengenal kebaikan-kebaikan Allah, mengenal berapa banyak kenikmatan Allah berikan, perasaan kita dikasih oleh Allah, perasaan kita diberikan berbagai macam kenikmatan Allah, kenal kita, maka akan timbul cinta kita kepada Allah. Cinta, ketika cinta maka akan timbul ridho kepada Allah. Dan kita juga sama-sama pada manusia, ketika itu manusia banyak pemberian kepada kita, banyak kebaikan kepada kita, kan kita suka, makin cinta karena banyak kebaikannya. Nah, untuk kita bisa cinta kepada Allah, kenali kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Itu di situ berapa banyak kebaikan Allah kepada kita yang terasa, yang tidak terasa. Jangan dulu pada itu yang ada dalam tubuh kita aja. Kadang-kadang kita merasa kebaikan Allah itu ketika diberi Allah duit, karena Allah tes sayang ke kita. Ketika kita nggak dikasih punya duit, seolah-olah Allah sayang sama kita. Padahal mana Allah berikan kita sehat, itu Allah sudah sayang. Yang ada dalam tubuh kita hanya tafakuri sama kita. Ya, mata kita bisa melihat, ya, bisa melihat, bahkan bisa membeda-bedakan warna. Telinga kita bisa mendengar, bahkan mana bisa membeda-bedakan suara apa. Lidah kita lembut tapi bisa membedakan rasa, sehingga kita makan bisa membedakan rasa. Sampai mana kurang garamnya kita ketahui, gitu kan? Kita takuri betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan Allah yang berikan kepada kita. Nah, kalau kita takuri, maka akan timbul di situ cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika timbul cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, maka kita akan menerima atas ketentuan Allah. Akan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan turun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, ridho atas bagian Allah. Kan kalau kita kadang-kadang kita baru sebatas mana ridho ketika dikasih kebahagiaan, kita belum bisa ridho ketika dikasih kesusahan, gitu kan? Ya, gitu. Allah. Jadi mana kita baru sebatas ridho ketika diberi lebar duit, nah, ketika dikasih nggak punya duit mah belum ridho, sehingga mana timbul ya, itu bukan dengan galau, gitu kan? Uring-uringan gara-gara punya duit, nah, itu belum ridho atas ketentuan Allah. Ya, Allah. Maka orang yang ridho mana akan menerima. Ya, nah itu Allah. Nah, itu. Nah, anjing tadi, anjing punya sifat seperti itu. Anjing ridho. Ya. Dia ditakdirkan oleh Allah ridho tempat yang paling rendah
paling rendah nanti dapat di tempat tinggal sehingga dia tidak pernah minta di sepiring. Orang makan kadang-kadang kasur saya kurang buat ganti ayam sepiring ayam depan mahal sepiring di 2 juta ayam apa ayam 4 juta kurang. Ada nah gitu ya, itu baru yang kelima. As-satu ayat durah ila kulli man yara hatta yadruha lahu matan wallahu a'lam bissawab. Tadi tanya kan itu dia orang. Nah itu aja dulu ya tentang sifat-sifat terpuji yang ada di anjing yang harus kita dimiliki oleh manusia, sifat-sifat terpuji itu baru 5. Mudah-mudahan